Lu tahu nggak? Jepang di masa era Sengoku pernah punya satu panglima perang yang begitu dihormati. Sampai-sampai musuhnya percaya dia adalah inkarnasi dewa perang. Namanya Uesugi Kenshin. Dia bukan cuma jenius strategi, tapi juga salah satu sosok paling misterius di seluruh era Sengoku. Siapapun yang hidup di masanya tahu satu hal. Kalau Kenshin turun gunung dari Echigo, perang nggak lagi soal menang, perang jadi soal bertahan hidup. Kenshin lahir tahun 1530 sebagai Nagao Kagetora. Sejak remaja, dia udah kelihatan beda. Bukan tipe pemimpin rakus atau brutal kayak daimyo lain. Dia tenang, sangat disiplin, dan punya kecerdasan militer. Yang bahkan di umur belasan aja bikin para jenderal tua ngeh bahwa bocah ini bakal jadi monster di medan perang. Tapi sisi paling uniknya adalah spiritualitasnya. Kenshin hidup dengan prinsip seperti biksu, sederhana, teratur, dan sangat taat pada dewa perang Bishamonten. Karena itu, orang-orang mulai percaya kalau dia bukan sekadar pemuja, tapi manifestasi sang dewa perang sendiri. Fakta menariknya, Kenshin beda dari banyak panglima masa itu. Nobunaga kejam, Hideyoshi manipulatif, Ieyasu licik. Tapi Kenshin, dia punya moral tinggi yang hampir nggak masuk akal buat era Sengoku. Dia nggak suka perang yang nggak etis, nggak suka menyerang tanpa alasan, dan bahkan pernah ngelakuin hal yang bikin seluruh Jepang terdiam. Saat musuh terbesarnya, Takeda Shingen, si harimau Kai, diblokade dan kehabisan garam, Kenshin malah ngirim garam ke dia sambil bilang, "Aku ingin mengalahkanmu dengan pedang, bukan kelaparan." Itu bukan cuma gestur sportivitas, itu deklarasi kehormatan. Dari sini lahir rivalitas paling ikonik dalam sejarah Jepang, Kenshin versus Shingen. Dan pertempuran paling gila mereka adalah di Kawanakajima, khususnya pertempuran keempat tahun 1561. Kenshin nyerbu langsung ke pusat pasukan Takeda, menunggang kuda, dan benar-benar menghantam Shingen sendiri. Shingen yang nggak sempat ambil pedang cuma bisa menahan serangan. Kenshin dengan kipas besinya. Duel itu cuma beberapa detik, tapi itu jadi adegan paling legendaris dalam sejarah samurai. Bukan dongeng, itu beneran kejadian. Dan rivalitas yang begitu dalam itu berakhir tragis. Tahun 1573, Takeda Shingen meninggal mendadak. Reaksi Kenshin? Dia sedih. Beneran sedih. Dia bilang dunia kehilangan satu-satunya lawan yang layak. Ini jarang banget, samurai biasanya bersorak kalau musuh mati. Tapi buat Kenshin, Shingen bukan musuh. Shingen adalah cermin dirinya sendiri. Tapi di balik aura dewa perangnya, Kenshin punya satu misteri besar yang sampai sekarang bikin sejarawan bingung. Ada sejumlah catatan yang nyebut dia sering mengalami sakit perut bulanan. Dia punya tubuh lebih kecil dari rata-rata samurai, hidup sangat tertutup, nggak pernah menikah, nggak punya selir, dan nggak punya keturunan. Karena itu muncul teori yang makin lama makin kuat. Uesugi Kenshin kemungkinan besar perempuan. Sampai sekarang nggak ada konfirmasi final, tapi bukti-bukti kecilnya banyak. Dan itu justru bikin legenda Kenshin makin